Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Abedisme atau apapun itu, pokoknya. Yang penting sekarang, aku yakin pasti banyak sekali dari kalian yang udah kangen banget kan sama suara ketawa creepy dari bocah satu ini, si Poni Rata, Nano. Dan aku sekarang bakal nempatin janji untuk ngedongengin kalian alur cerita Girl From Nowhere season keduanya yang bakal bercerita tentang Nano lagi, siswi misterius yang kerap kali datang ke sekolah-sekolah random untuk memberikan punishment atau hukuman kepada mereka yang nakal. Harapan di S2 ini bakal lebih gore, lebih menarik juga, yang mudah-mudahan juga lebih banyak darah-darah diikuti plot-plot yang gak mudah ketebak. Ya mudah-mudahan seperti itulah. Ya udah, segitu aja basa-basinya. Kita bakal langsung masuk nih ke sinopsis episode pertama, berjudul Pregnant. Nano kembali masuk menjadi murid baru di salah satu sekolah. Di sana ia bertemu dengan Nanai, murid kebanggaan dan ikon sekolah itu. Tapi sisi gelap Nanai, dia itu seorang fuckboy. Waduh, tentang fuckboy lagi nih. Mirip sama episode pertama season satunya ya. Menarik. Nah, si Nanai ini ternyata seringkali menghamili teman-temannya. Wah, gila kamu. Sayang pula nasib berkata lain padanya. Kedatangan Nano di sekolah ini akan mengubah kehidupan Nanai 180 derajat. Bagaimana kakek saya ini? Kalau begitu, ayo kita langsung masuk ke cerita. Adegan dibuka oleh seorang siswi dengan perut besar, hamil. Ia sedang berjalan dengan cuek, melewati anak-anak lain yang memandangnya dengan jijik. Gimana enggak, di mana-manapun, kondisi seperti ini pastilah sebuah aib. Seperti biasa, Nano masuk ke sekolah barunya dan berkenalan. Tak butuh waktu lama, seorang siswa yang terkenal playboy bernama Nanai langsung saja mencari perhatian Nano. Lokmi, teman sebangku Nano yang baru saja berkenalan, langsung memperingatkan Nano tentang bahayanya Nanai saat Nanai menatap ke arah mereka. Hei, hati-hati dengannya. Nanai itu fuckboy yang sering menghamili teman-temanku, ucapnya. Kalau begitu, apakah sekolah tak keberatan? Tanya Nano. Ya mau bagaimana lagi, mereka cuma bisa melakukan aborsi. Dan juga gak ada siswi yang mau masuk sekolah waktu mereka hamil. Wah, berarti siswi yang di awal cerita tadi termasuk yang menerima kehamilannya ya guys. Oke, lanjut. Selain hal tadi, Nanai juga terkenal sebagai siswa yang paling unggul di sekolah dalam segala bidang. Simpelnya, ia anak emas di sekolah, ungkap Lokmi. Tapi, semenjak Nano tahu kebenaran itu, ia malah dekat dan semakin dekat dengan Nanai. Di sisi lain, teman-teman yang tahu sifat asli Nanai menjadikan Nano sebuah taruhan. Mereka mengumpulkan uang dan orang-orang lain yang mau bertaruh. Berapa lamakah waktu Nanai bisa mendapatkan tubuh Nano? Wah, gila sih teman-temannya. Hari kemudian dalam sebuah toilet, gadis berpita biru yang dihamili Nanai menasihati Nano agar tak jadi seperti dirinya. Si Nano malah menasihatinya balik, menyuruhnya untuk kuat, jangan mau menjadi korban. Setelah cuci tangan, Nano bertemu dengan Nanai di suatu ruangan. Dan mereka, ya kalau aku sih biasa sebutnya atau main Mobile Legend. Tapi sebelum itu, Nano meminta Nanai menunggu beberapa detik sesuai jarum jam. Tatapan Nano yang sangat nakal langsung membuat libido Nanai membengkak. Dan terjadilah hal-hal yang diinginkan. Siswa laki-laki itu juga dapat patokan ular di lehernya dari Nano. Nice. Besok harinya, si botak sahabat Nanai sudah tahu teman fuckboynya itu berhasil meniduri Nano. Dan kata Nanai, ini merupakan rekor tercepatnya, sekitaran 3 hari sekian gitu. Pokoknya dia udah bisa tidurin Nano. Maka langsung saja, pada siang harinya, anak-anak lain berkumpul menghitung pemenang taruhan. Tak disangka-sangka pula, beberapa waktu kemudian, Nano tiba-tiba datang, membuat teman-temannya cengang. Aneh, Nano dengan santai malah mengajak mereka berhitung bersama, mencari pemenang. Mengejutkan sekali, dari semua orang yang ikut taruhan, tebakan Nano lah
yang paling benar. Ia menebak waktu yang diperlukan Nanai untuk mendapatkan tubuhnya dengan benar dan tepat. Dari belakang, Nanai datang mendengar apa yang terjadi. Nano memenangkan semua hadiah taruhan. "Lihat, siapa yang mempermainkan siapa sekarang," ucap Nano mempermalukan Nanai. Setelah ucapan Nano kemarin, Nanai merasakan hal aneh terjadi dalam tubuhnya. Bahkan fisiknya juga agak melemah. Sampai di saat perut Nanai sakit mual-mual. Ia pun lari ke toilet. Tak lama, Nano menghampiri dan kembali menggoda Nanai. Bocah itu pun langsung spontan ingin melampiaskan hasrat libido tingginya kepada Nano. Namun entah apa yang terjadi di sini, dedeknya Nanai tak naik sama sekali. Kesal dengan hinaan Nano, ia keluar dan Nano menyusul. Sifat Nano spontan berubah. Dari yang awalnya menjengkelkan, tiba-tiba berubah, seolah-olah menjadi korban yang diputuskan oleh Nanai. "Kita hanya main-main saja," ucap Nanai merasa lega dan berjalan pergi meninggalkan Nano. Tapi tiba-tiba saja, seperti biasa, Nano tertawa dan mengejek Nanai. Sekali lagi ia berhasil mempermalukan Nanai di depan teman-teman lain. Si gadis berpita datang, duduk makan di samping Nano. Singkatnya ia bercerita kalau dirinya berkomitmen untuk bertanggung jawab kepada bayi di dalam perutnya itu. Nanai sedang mandi dan dikagetkan oleh si botak yang datang meminjam sampo. Si botak ini mengejek dedeknya Nanai yang tampaknya mengecil. Waduh, kenapa tuh? Nanai rupanya masih saja menjadi fuckboy. Ia mengajak anak lain bermain Mobile Legends di ruangan belakang sekolah. Siswi itu tapi kaget saat melihat perut Nanai yang membesar dengan aneh. Ia pun langsung kabur. Tubuh Nanai makin hari makin aneh. Sewaktu makan malam dengan keluarganya, Nanai muntah, tak bernafsu makan. Di sekolah, Nanai marah kepada si botak dan teman-teman lain yang mulai menggosipkan tentang dirinya. Siang hari setelah photoshoot majalah sekolah, seorang siswi menggoda Nanai dan ia terjadilah sekali lagi permainan Mobile Legends itu. Waktu mulai sedang asik-asik, si gadis menyadari kalau tubuh Nanai aneh, perutnya membuncit, dan ia pun kabur ketakutan. Sudah tak kuat lagi, Nanai memeriksakan dirinya kepada dokter yang menyatakan hal yang dialami Nanai sangatlah langka. Kenapa? Karena Nanai telah hamil. Ya, dia seorang laki-laki fuckboy yang kini mengandung seorang bayi. Wow, bayinya itu berjenis kelamin perempuan. Agak gimana gitu ya. Mampus kamu Nanai, kamu hamil. Semakin hari ia semakin tertekan. Maka pula meledaklah emosinya di depan banyak orang. Ia berteriak mengakui dirinya sedang hamil kepada si botak sahabatnya. Kejadian itu tak disangka-sangka direkam oleh Nano. Hari-hari Nanai sekarang makin gelap. Sampai-sampai di dalam mimpi, siswi-siswi korban Nanai datang menghantui. Selain itu, papa mama yang sudah tahu kondisi Nanai hanya memberinya uang untuk menyelesaikan masalah. Nanai kesal dan memaki papanya yang ternyata juga memiliki sifat sama, fuckboy kelas kakap. Kalau papanya sih menghamili sekretarisnya sendiri. Akibat pertengkaran dengan orang tua, Nanai kabur dari rumah dan tinggal sendirian di kos-kosan. Semakin hari perutnya semakin membesar juga. Nanai sudah mencoba meminum pil aborsi. Yang terjadi, ia malah muntah darah. Suatu pagi, Nanai terbangun karena gedoran pintu. Ia tapi telat membuka pintu dan orang itu sudah pergi menjauh. Cuma tampak belakangnya saja dari kejauhan. Ada pita merah yang dikenakan sang gadis yang mungkin saja menggondor pintu tadi itu. Juga ia meninggalkan sebuah surat di bawah lantai, memberikan petunjuk bagaimana Nanai bisa hamil. Siapa orang terakhir yang bersamamu sebelum kau hamil? Tulis surat itu. Nano, jawabannya. Nanai pun langsung melabrak Nano di sekolah. Kita cuma bermain-main. Kita hanya bersenang-senang, ucap Nano meninggalkannya dengan santai. Nanai berjalan pulang dengan pasrah. Di sana ia bertemu dengan Pet, gadis pita biru yang ia hamili. Singkatnya, Nanai menyesal meminta maaf. Romantisnya selama ini ternyata si Pit tak pernah marah. Bahkan ia menganggap ini bukan salah Nanai, tapi juga kelalaiannya dalam menjaga mahkota diri. Tubuhnya ada tanggung jawab dirinya.
Sebelum berpisah, Pete memberikan semangat kepada Nanai yang sebentar lagi mungkin akan melahirkan. Beberapa waktu kemudian, Pete ternyata sudah melahirkan. Anaknya keluar dengan sehat dan lucu. Di tempat lain, Nanai pergi ke rumah sakit, bukan untuk melahirkan, melainkan mengaborsi anaknya. Nah, ketika ia berbaring di tempat tidur, Nano tiba-tiba saja muncul, menghantui Nanai dengan tawa seramnya. Lalu, Nanai terbangun dari pingsan, dan dokter masuk ke ruangan, membawa seorang bayi. Dokter itu tak melakukan aborsi, malahan membantunya melahirkan. Ya, dokter itu berkata, "Jikalau kau ingin membunuh bayi ini, lakukan saja sendiri, jangan bawa aku," ucapnya. Nah, di hari-harinya kemudian, Nanai semakin bingung dan stres. Ditambah lagi, si bayi yang terus merengek. Nanai berpikiran untuk membunuh sang bayi. Namun, ya mungkin karena sifat keibu-ibuannya. Maksud aku sifat ke bapak-bapakannya. Tapi kan dia melahirkan ya. Pokoknya sifatnya sebagai orang tua lah ya. Di sini Nanai tak tega, dan ia pun mulai menyusui buah hatinya itu, sambil menyesali perbuatannya, karena hampir saja membunuh sang bayi. Beberapa saat kemudian, Nano datang. Nanai pun tiba-tiba saja bahagia dan meminta maaf. Ia akan menjadi orang baik dan mengajak Nano kembali kepadanya. "Tidak, aku cuma mau mengunjungimu. Lagi pula, kau sudah menjadi ibu yang baik. Jaga bayi ini dengan hati-hati ya. Terlebih, dia perempuan," ucap Nano dengan santai. Wah, dunia sudah kebalik ya sekarang. Malahan cowok yang sekarang tinggalin oleh cewek. Mantap, Nano kang ghosting. Kemudian jagoan kita ini berjalan pergi. Di lantai ia tak sengaja mendapati foto dirinya yang dicoret-coret. Di depan-depan lantai juga banyak sekali foto-foto Nano yang tampaknya diambil atau difoto secara diam-diam. Bahkan foto-foto itu juga banyak dari kejadian di season 1 sebelumnya. Semua foto-foto potret dirinya ini mengarah ke atas bangunan. Sampai di sana ada sebuah foto Nano yang baru saja bersama Nanai. Dan ada sebuah pita merah. Di bagian ujung dinding ada sebuah kalimat yang bertuliskan "Sampai jumpa segera". Wah, gila. Teman-teman, apakah maksud ini semua? Bagaimana mungkin ada orang lain yang bisa melakukan semua ini terhadap Nano tanpa ia sadari? Kalau begitu, berarti wanita yang berpita merah yang memberikan surat ke Nanai itu bukan orang biasa ya kan? Apa mungkin si wanita pita merah itu adalah si wanita pita biru yang hamil itu loh? Ya, kita nggak tahu. Dan apakah juga si pita merah akan menjadi musuh Nano? Atau gimana? Atau bagaimana gitu ya? Silakan kalian tulis fantasi-fantasi kalian di bawah tentang kelanjutan kisah ini. Nah, bagi kalian yang suka dengan video ini, silakan tunggu episode selanjutnya. Aku Albert, thank you udah nonton dan selamat menikmati. Bye-bye.